Halo sahabat wirausaha, tak terasa sampai jua kita di video terakhir dalam pembekalan dasar UKM bersiap go global bersama ukmindonesia.id dan WhatsApp. Kali ini kita akan lebih menekankan soal menjamin kepuasan pelanggan dan bagaimana menjaga kepercayaan mitra bahwa ekspor itu juga soal durability dan sustainability. Jadi mesti ada hubungan jangka panjang yang perlu kita bangun dan kita rawat. Langsung aja yuk kita diskusi dengan Mbak Ira. Kalau misalnya kita bicara soal ekspor, indikator keberhasilan yang paling tepat tuh apa sih? Atau misalnya sahabat wirausaha ini juga perlu memonitor kepuasan pelanggan atau kepercayaan mitra, misalnya seperti memonitor tingkat repeat order deh. Ya, yang namanya bisnis ya di mana-mana sudah seharusnya peduli dengan tingkat repeat order dong, Mbak. Menjamin kepuasan konsumen dan bahkan hubungan baik dengan mitra udah semestinya kita junjung tinggi dan amalkan sebagai bagian dari etika bisnis. Lagi pula, memangnya nggak capek ya setiap waktu kerjaannya cari konsumen baru mulu. Kan kita lebih nyaman kalau kita punya basis buyer loyal yang kita maintain hubungan bisnisnya secara jangka panjang kan. Komunitas buyer global ini kan memiliki berbagai forum pertukaran informasi dan networking juga, baik melalui expo, seminar, dan lain-lain. Disitulah umumnya terjadi percakapan, buyer-buyer saling bertukar pengalaman. Gimana pengalaman Anda beli produk atau komunitas X dari Indonesia? Lancarkah atau tidak lancar? Apa penyebabnya? Inilah makanya menjunjung tinggi etika bisnis dengan berupaya maksimal untuk menjamin kepuasan serta kepercayaan konsumen dan mitra bisnis ini menjadi super penting. Jadi ketika kita hendak ambil bagian dalam perdagangan global, jangan anggap remeh dampak dari citra buruk produk atau perusahaan kita, karena kita juga membawa nama perusahaan dan nama negara kita. Jadi gimana nih Mbak caranya agar sahabat wirausaha bisa menjadi pebisnis yang etis dan siap berupaya optimal untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan konsumen serta mitra bisnisnya? Mungkin agak lebih enak, saya akan coba jawab dengan ilustrasi kasus aja ya. Kasusnya tentang Asosiasi Koperasi Pengrajin Rakyat Indonesia atau APIKRI, yang salah satu produk andalannya adalah peti mati itu. Mengapa saya mau angkat kasus ini? Satu, produk ini contoh kejelian dalam membidik peluang pasar yang sangat spesifik. Kedua, produk ini contoh produk ekonomi kerakyatan kita yang terbukti bisa laris di berbagai negara Eropa dan Jepang dengan tingkat repeat order yang tinggi. Bagaimana tidak, pesanan perdana ke Inggris tahun 2010 terus berulang terus sampai sekarang. Ketiga, produk ini terus mengalami pengembangan. Dulu dibuat dari daun pandan, lalu ketika daun pandan makin sulit ketersediaannya, dicoba juga buat dari enceng gondok, bambu, sampai akhirnya ada varian terbuat dari kertas bekas. Keempat, dalam pengembangannya langsung melibatkan ahli dan masukan konsumen, khususnya terkait dengan desainnya. Jadi pada tahun 2014 yang lalu, ketika APIKRI ingin masuk pasar Prancis, mereka kerjasama langsung dengan desainer Prancis. Hal ini juga membuat APIKRI jadi tahu standar spesifik untuk masuk Prancis itu gimana ya. Nomor 5, pengrajin dibayar proporsional dan lebih adil karena APIKRI merupakan koperasi pertama di Indonesia yang mengantongi sertifikat Fair Trade. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, ada kalkulator upah yang perlu dirujuk agar sesuai dengan asas keadilan. Nomor 6, komitmen pada kualitas, keadilan distribusi pendapatan, dan kualitas layanan yang sangat mendengarkan masukan dari klien. Inilah yang akhirnya mereka membuat buyer APIKRI itu banyak yang loyal. Cita-cita kami nih selaku pendamping ekspor adalah supaya kita juga bisa dapat mencetak lebih banyak lagi eksportir Indonesia seperti APIKRI itu tadi. Soal mendengarkan masukan konsumen nih, ini Mbak Ira bisa lebih contohkan lagi nggak operasionalnya itu gimana? Almarhum Pak Amir Panzuri, pendiri koperasi, ini pernah berpesan agar kita selalu menyempatkan untuk memahami alasan hakiki keputusan pembelian dari konsumen kita. Bisa jadi alasan membeli itu bukan hanya karena produk, melainkan dari produk storytellingnya atau pelayanannya juga. Mbak Dewi pernah nggak misalnya nggak jadi beli produk sesuatu bukan karena produknya nggak bagus, tapi karena pelayanannya nggak ramah atau lambat? Iya Mbak, bener
banget. Tentulah saya pernah mengalami situasi itu. Terutama kan karena memang hampir semua produk di dunia ini selalu ada substitusinya atau penggantinya. Jadi ya kalau misalnya satu supplier itu reseh atau lambat, dengan cepat ya mendingan saya pindah cari supplier yang lain. Kami ini kan sudah lama bekerja sama dengan kelompok usaha atau UMKM untuk mendukung akses ke diaspora di 5 benua. Namun tentunya ya kami jadi balik sedih lagi kalau ternyata setelah pengiriman ndelalah mitra diaspora kami malah kecewa karena kualitas yang dikirim tidak sesuai dengan sampelnya. Bukannya repeat order yang didapat, tapi malah kapok mereka. Walah, beneran nih Mbak, diaspora kita sendiri pun kapok? Serius? Ini kisah nyata, ada teman diaspora di Jepang. Dia kan importir durian dari suatu kelompok petani di daerah lah. Dia happy banget pas duriannya udah datang nyampe ke Jepang. Selang beberapa hari dia impor durian lagi. Tapi kok kali ini duriannya dari Vietnam? Ternyata Mbak, produk kita yang diterima nggak oke. Jadi mengecewakan customer. Waktu masih kualitas sampel sih enak semua. Begitu dibeli satu kontainer, 70% itu durian ternyata masih mentah dan dagingnya keras. Aduh, kebayang gak enaknya ya Mbak. Cuma ya kadang-kadang beberapa sahabat wirausaha itu bukannya jahat sih Mbak kalau menurut saya. Tapi memang belum tahu aja soal etika-etika bisnis seperti ini. Inilah pentingnya eksportir itu paham betul produknya. Apalagi untuk komoditi fresh product. Harus paham treatment alias siklus panen. Kapan bisa dipanen, kapan belum boleh dipanen. Karena itulah pada kesempatan ini kita edukasi betul perihal ini. Kita ini kan visi dan misinya sudah sama. Ingin sama-sama memajukan produk lokal agar lebih banyak berstandar global dan lebih banyak beredar membawa nama bangsa di kancah global. Misinya agar produk kita lebih berdaya saing dalam menghadapi banjirnya produk impor di negeri sendiri juga. Tentunya ada misi juga untuk meningkatkan kontribusi bagi penciptaan devisa negara dan lapangan kerja. Untuk itulah kita perlu sama-sama kompak nih, saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Jadi bukan hanya kepada konsumen atau pembeli saja yang diperhatikan. Organisasi pendamping seperti kami ini meraih kesenangannya ya ketika melihat sahabat ekspor itu berhasil. Tapi bukan sekedar berhasil dapat PO dan sukses pengiriman pertama saja, melainkan ketika berhasil mendapatkan sampai repeat order. Makasih banget Mbak Ira. Saya jujur bercampur aduk perasaan saya. Antara gemes, namun di sisi lain semangat saya juga jadi semakin terbakar gitu untuk terus mendukung UMKM ekspor. Mbak Ira, berhubung kita sudah di penghujung pembelajaran nih, apa aja sih Mbak tips untuk mengoptimalkan tingkat repeat order bagi produk kita tadi? Begini sahabat ekspor, untuk mengoptimalkan tingkat repeat order, kita mesti berkomitmen untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan memberi layanan prima. Kira-kira kayak gini nih tipsnya. 1. Pastikan ada QC atau quality control. Ini prosesnya sih bisa sederhana. Misalnya kita mau kirim 100 kotak karton. Sebelum kotak-kotak itu di-seal atau ditutup, pastikan sudah ada tahapan QC yang secara acak atau random check untuk mengambil barang atau komoditas yang ada di situ. Misalnya QC-nya 1%. Jadi kalau ada 100 pack misalnya, cukup satu produk aja deh yang kita pilih secara acak atau uji petik untuk kita ambil dan kita coba misalnya. Nah kalau ada 1000 produk ya berarti memang harus 10 produk yang harus kita uji petik. Kalau dari 10 produk tadi ada yang tidak beres, semua produk dalam satu kardus itu tadi ya harus dipisah, jangan dikirim dulu. Nah nomor 2, setelah QC produknya, pastikan QC juga pengepakannya. Karena untuk beberapa produk ini bisa jadi sangat sensitif ketika pengepakan. Seperti produk furniture yang kalau salah pengepakannya, misalnya kurang dikasih bantalan seperti styrofoam atau bubble wrap, sampai gudang tujuan ada yang lecet atau patah, nah ini kan yang merugikan pembeli. Nomor 3, sapa buyer kita kalau produk sudah sampai. Jika ribet pakai email dan terasa begitu formal, sekarang kan udah enak nih, udah bisa chat atau video call. Paling nggak kan nanya, gimana produknya, sudah sesuai harapan belum? Itu tuh penting untuk meninggalkan kesan positif di benak konsumen. Nah, nomor 4, sportif minta maaf jika ada produk yang dikirim tidak sesuai dengan requirement dan mintalah masukan untuk perbaikan. Jadi misalnya tidak ada masalah terhadap produk, tetap aja juga tanyakan bagaimana agar
ke depan produk dan layanan kami lebih baik misalnya. Karena pada beberapa kasus baik eksportir eceran yang berkembang jadi eksportir B2B dengan bimbingan klien atau bayarnya, jadi buyer ini malah jadi semacam mentor bisnisnya. Nah nomor 5, kalau perlu ya kita ganti rugi, nggak penuh nggak apa-apa, sesuai kemampuan anggaran aja. Setidaknya ini kan menunjukkan goodwill atau itikan baik kita kepada buyer. Nah buyer pun pasti akan menghormati deh hal-hal kayak gini. Baiklah, akhirnya sampai jua kita di penghujung materi. Sepertinya kita masih sekali lagi nih Mbak Ira, rekap ulang terkait seluruh tahapan bersiap ekspor yang sudah kita bahas. Bener banget Mbak Dewi. Kita undang lagi yuk Mbak Ira, 2 orang trainer kita lainnya. Kita WhatsApp video call aja. Halo Mbak Nisa, halo Bang Irham. Kita rekap ulang yuk nih soal tips tahapan untuk bersiap ekspor. Mbak Ira dulu ya, lalu Mbak Nisa, lalu Bang Irham. Sahabat ekspor, setelah mempelajari semua materi pembekalan ini, mari kita ingat lagi soal tahapan untuk bersiap ekspor. Pertama, kenali lebih dalam soal keunggulan produk kita. Di mana letak keunikannya, apa aja yang menjadi alasan hakiki konsumen untuk membelinya. Jangan lupa pahami standar globalnya. Kedua, evaluasi produk kita dengan juga memantau tingkat repeat order saat ini. Jika masih di bawah 20%, ini kode keras bahwa kita masih perlu tingkatkan kualitas produk. Proaktiflah bertanya kepada konsumen, mintai masukan agar kita bisa tingkatkan kualitas produk kita. Ketiga, perbaiki kelengkapan informasi produk kalian menjadi bentuk katalog produk, di mana katalog produk itu bisa berisi tentang deskripsi produk kalian. Katalog produk bisa ditaruh di WhatsApp bisnis, kalian taruh di seluruh jaringan media sosial, bahkan bisa di platform e-commerce kalian, sehingga meningkatkan kepercayaan calon buyer kita. Yang keempat, tingkatkan nilai keunggulan produk kalian dengan membuat sebuah storytelling yang gak cuma menarik tapi otentik. Di sana kalian bisa bercerita tentang produk-produk kalian, sehingga nih ya, kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, menawarkan yang lebih baik kepada calon buyer. Karena buyer tidak hanya membeli produk kalian, tapi juga brand value yang kalian ceritakan. Sehingga mungkin gak akan ada lagi buyer yang request untuk menggunakan white label. Kelima, kuasai sistem transaksi alias Incoterm dan telitilah pada saat menghitung harga penawaran. Bukan hanya terkait harga produksi, tapi juga biaya lain dari biaya jasa angkut, pengepakan, forwarding, biaya transaksi perbankan, pengurusan perizinan, biaya masuk, dan juga komisi mitra jika melakukan ekspor secara tidak langsung. Keenam, susunlah rencana agar dapat melengkapi legalitas dan bersiap go global. Dalam rencana tersebut bisa disusun tahapan berlatih ekspor secara eceran dulu, lalu ekspor tidak langsung dengan bermitra bersama trading house, pakai jasa undername, atau jadi supplier produsen ekspor dulu. Setelah jelas ada permintaan skala besar dan cukup rutin, mulai deh investasi di legalitas dan sertifikasi. Lalu pasang target waktu deh perencanaan kita. Kapan target untuk bisa jadi eksportir langsung skala B2B? Ketujuh nih, terus junjung tinggi etika bisnis dengan berupaya optimal untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan konsumen serta mitra bisnis kita dengan memaksimalkan standar kontrol kualitas atau QC dan pelayanan prima pasca penjualan. Nah sahabat ekspor, itulah tadi rekap kita terkait 7 tahapan bersiap ekspor. Mari kita semua terus semangat untuk bisa menjadi wirausaha yang menghasilkan produk dengan standar global. Ini bukan hanya agar lebih banyak brand kita beredar di kancah global, namun juga agar brand lokal kita bisa menjadi raja di negeri kita sendiri. Akhir kata, Know your product. Know your market. Plan your export journey. and let's rock the world with our product. UMKM global bisa.